Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Windiarsi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak: berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ada 5 peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas. Lalu bagaimanakah saya setelah menjadi guru penggerak selama 3 tahun dan memaknai semua nilai dan peran guru penggerak? Berpihak pada murid. Sebagai seorang guru penggerak yang mempunyai peran sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, saya menjalankan sistem Among dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya hanya bertugas menuntun, mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodrat alamnya serta bakat dan minatnya untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Dengan kemampuan yang saya miliki, saya menyediakan suasana pembelajaran menyenangkan dan berkualitas bagi murid dengan menyesuaikan kodrat zaman. Untuk mewujudkan peran saya sebagai kepemimpinan murid, saya menciptakan pembelajaran kolaborasi dalam kelompok, sehingga murid menjadi insan yang mandiri, kreatif, mampu bernalar kritis, serta berkolaborasi. Dalam proses pembelajaran, saya juga menuntun peserta didik untuk membangun karakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Saya juga mengembangkan rasa disiplin dengan cek kerapian pakaian peserta didik. Jadi, hal apa yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dalam nilai berpihak pada murid? Guru membimbing dan menuntun murid dalam diskusi kelompok, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan game, menggunakan media pembelajaran yang menarik, serta mewujudkan kepemimpinan murid dengan pembelajaran kolaborasi. Selain itu, saya meminta peserta didik mempresentasikan hasil diskusi, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, membimbing peserta didik untuk berdoa, membimbing peserta didik untuk mengecek kerapian kelas dan kerapian diri. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih interaktif serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi. Yang kedua adalah mandiri. Dalam mengembangkan nilai mandiri, saya memposisikan diri saya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Saya menumbuhkan motivasi intrinsik untuk melakukan pengembangan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya tanpa paksaan dari siapapun. Selain itu, untuk memahami pendidikan anak dan merancang pembelajaran yang menyenangkan, saya secara mandiri memperluas wawasan dengan membaca berbagai buku tentang psikologi anak, psikologi pengajaran, serta bagaimana menerapkan game di dalam pembelajaran. Selain itu, untuk mewujudkan nilai mandiri, saya juga merencanakan pembelajaran dan memperbaiki kualitas pembelajaran secara berkala. Dari nilai mandiri, hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru, membaca berbagai buku tentang psikologi anak dan penerapan game, merencanakan dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Secara mandiri, saya juga merencanakan pembelajaran lebih awal, lebih rinci, dan terorganisir.
Nilai yang ketiga adalah reflektif. Sebagai seorang guru yang memiliki nilai reflektif, saya memaknai setiap kejadian yang terjadi pada diri saya dan orang lain menjadi sebuah hal yang positif yang dapat kita ambil pembelajarannya. Dari keinginan diri sendiri, saya menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diri saya sebagai guru untuk memberikan teladan pada peserta didik. Nilai reflektif berikutnya adalah bersaing dengan potensi dan upaya diri saya sendiri untuk terus mengupayakan efikasi diri dengan menciptakan percaya diri untuk menentukan tujuan apa yang ingin kita pilih untuk bisa dikejar dan bagaimana cara dalam mencapai tujuan tersebut hingga mendapatkan kesuksesan. Saya juga akan melakukan refleksi pembelajaran dengan siswa pada akhir pembelajaran untuk mengetahui apa yang sudah mereka pahami, apa perasaan mereka selama mengikuti proses pembelajaran, dan apa yang mereka harapkan di pembelajaran yang akan datang. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan untuk nilai reflektif adalah menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diri saya dan memberikan keteladanan bagi peserta didik, mengupayakan efikasi diri, melakukan refleksi pembelajaran dengan siswa. Saya juga akan melakukan refleksi perilaku peserta didik dan menuliskan jurnal. Nilai berikutnya yang saya maknai adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru penggerak yang memiliki nilai kolaboratif dan peran pendorong kolaboratif, saya bersama rekan sejawat merancang pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik. Saya juga berperan sebagai coach bagi teman sejawat, berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran. Sebagai perwujudan peran menggerakkan komunitas praktisi, saya juga melakukan berbagai kegiatan dalam forum MGMP Mapel Bahasa Inggris SMP Kabupaten Purbalingga. Selain itu, saya juga bekerja sama dengan guru BK dan orang tua untuk berkonsultasi tentang perkembangan belajar peserta didik. Hal yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dalam memaknai nilai kolaboratif adalah bersama rekan sejawat merancang pembelajaran, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menciptakan budaya positif di sekolah, melakukan berbagai kegiatan dalam forum MGMP, bekerja sama dengan guru BK dan orang tua. Saya akan lebih aktif dalam belajar ID. Nilai berikutnya yaitu inovatif. Sebagai seorang guru penggerak yang memiliki nilai inovatif dan berperan memimpin pembelajaran, saya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, yang inovatif, dan menantang dengan mengikuti perkembangan zaman. Hal apa yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dalam nilai inovatif? Menggunakan media pembelajaran WordWall, membuat diktat pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang menarik minat peserta didik, menggunakan variasi kegiatan pembelajaran. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih interaktif serta menggunakan metode yang menarik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia.